Selamat malam dan salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Semoga semua ada dalam keadaan yang sehat dan kiranya Tuhan Yesus terus menjaga dan menyertai kita secara khusus di tengah ancaman COVID-19 dimanapun kita berada. Pada malam ini bersama dengan Oma Sri Niku Yulu, kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini mengingatkan kita atas penyertaan dan pertolongannya. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah malam hari ini. Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama, mampirlah dengar doaku, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang penuh berkat dan kemurahan. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan sukacita karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami ini, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran kami dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Masih dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal 12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 7 sampai Kisah Para Rasul, pasal 20, maksud saya, mohon maaf. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Bapak Saudara, dipersilakan duduk kembali.
Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyimak pada khotbah hari Minggu kemarin, bahwa Paulus pada saat pembacaan hari Minggu kemarin dia ada di Efesus. Tetapi dalam pembacaan kita pada malam hari ini, agaknya Paulus melanjutkan perjalanannya menuju ke Makedonia. Dan ia menetap di Makedonia selama kurang lebih 3 bulan. Lalu Paulus meneruskan perjalanannya lagi dari Makedonia ke Troas. Dan dia transit di kota Filipi. Dan kemudian Paulus berangkat dari Filipi dan tiba di Troas. Dan tinggal di Troas selama 7 hari lamanya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Paulus beserta rombongan meninggalkan Troas, ia memberikan banyak pesan atau wejangan kepada orang-orang yang ada di Troas. Orang-orang yang saya maksud sini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, atau lebih tepat dikatakan persekutuan yang ada di Troas. Jadi Paulus berbicara, memberikan wejangan dan nasihat-nasihat kepada mereka. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada malam hari ini, agaknya ketika Paulus ada di Troas tidak menghadapi satu pergumulan yang khusus dan penting begitu, atau tidak menghadapi perlawanan serius. Tentunya Bapak saudara bahwa orang-orang Yahudi sesungguhnya tidak begitu senang dengan Paulus, dan itu sebabnya Paulus juga selalu diikuti. Tetapi di Troas ini dia tidak menghadapi perlawanan yang serius dari orang-orang Yahudi. Perlawanan di sini artinya baik itu secara fisik maupun dalam bentuk ajaran dari orang-orang Yahudi ataupun dari orang-orang Roma. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang satu-satunya penting dalam bacaan kita tadi adalah bahwa seorang pemuda yang tadi disebut namanya Eutikus, ia jatuh dari tingkat 3 karena tidak dapat menahan kantuknya. Akibatnya ia jatuh dan ketika didapati ia sudah mati. Lalu Paulus mendekap Eutikus yang sudah mati itu dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat ketika anak seorang kepala rumah ibadat, Yairus, yang baru saja mati, dan mereka meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan atau menghidupkan anak Yairus ini. Tuhan Yesus katakan, "Diam, jangan ribut sebab dia hanya tertidur." Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kebangkitan anak Yairus. Dan sedikit sama rumus ini dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada pemuda yang bernama Eutikus ini. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sementara Eutikus yang hidup ini diantar ke rumahnya, lalu Paulus kembali bersama-sama dengan orang-orang percaya di Troas, atau persekutuan orang-orang yang ada di Troas itu, ia memecah-mecahkan roti dan makan bersama dengan mereka. Dan ketika fajar menyingsing, Paulus kembali melanjutkan perjalanannya ke Miletus. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah cerita atau kisah atau peristiwa yang terjadi di Troas di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Lalu Bapak saudara, apa yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak saudara, bahwa kesetiaan orang Troas mendengarkan ajaran atau wejangan dari Paulus, yang tadi dikatakan sampai tengah malam, sampai-sampai Eutikus ini dia tidak tahan kantuk, dia duduk di jendela dan dia tertidur dan jatuh mati. Nah, apa yang terjadi di situ agaknya Bapak saudara, sekali lagi, kesetiaan orang Troas mendengarkan wejangan nasihat Paulus itu, sekali lagi agaknya sulit untuk kita jumpai pada saat ini. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengaruh dorongan
serba instan pada era globalisasi ini. Bapak Saudara, kan dalam era globalisasi ini kan semuanya ingin serba cepat. Makanan juga siap saji. Terlepas apakah makanan itu berdampak pada kesehatan kita atau tidak, tetapi pada umumnya dalam era globalisasi ini semuanya ingin serba cepat. Itulah dorongan yang terjadi pada era globalisasi, atau juga dikatakan era milenial pada saat ini. Jadi kalau kita bicara era milenial itu bukan hanya kayak Noel sama adiknya. Papi juga ini angkatan milenial gitu ya. Jadi kalau kita bicara milenial bukan bicara tentang anak-anak begitu, tapi di era yang boleh dikatakan super modern ini gitu, ya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di era globalisasi atau milenial ini, bahwa sekali lagi itu sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen dalam kehidupannya. Nah, hal itu sangat terasa Bapak Saudara dengan adanya tuntutan. Nah, ini adanya tuntutan seorang pengkhotbah. Sebelum dia berkhotbah dibisikin, jangan lama-lama Pak. Ini semuanya mau instan. Orang khotbah, bahkan doa syafaat, jangan lama-lama doanya. Luar biasa. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi, apa yang terjadi di Troas itu agaknya sulit untuk kita jumpai di era ini. Nah, kemudian Bapak Saudara, bahwa dalam konteks keluarga sekarang ini, anak-anak akan cepat gelisah ketika orang tuanya berlama-lama memberikan nasihat. Jadi kalau orang tua sekarang ini kasih nasihat sama anak lama-lama, sudahlah. Anak-anak tidak akan mendengarkan nasihat kita atau ajaran kita. Sebaik apapun ajaran kita, mereka akan mudah gelisah. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Eutikus yang terkantuk itu agaknya dapat mewakili situasi saat ini. Dia seorang anak muda, dia tidak tahan berlama-lama mendengarkan wejangan dan nasihat palsu. Akhirnya dia terkantuk dan pada akhirnya dia jatuh dari jendela dan mati. Jadi sekali lagi itu mewakili situasi kita saat ini. Nah, agaknya Bapak Saudara, ada perbedaan situasi orang-orang yang ada di Troas dengan situasi pada zaman kita saat ini. Ya, apa yang menjadi perbedaan agaknya kalau kita bicara peradaban zaman Paulus kalau dibanding dengan peradaban kita itu sangat jauh Bapak Ibu. Walaupun di sana sudah ada rumah tingkat 3, kelihatannya cukup modern juga pada zaman itu. Tetapi jika dibandingkan dengan era kita, itu nggak ada apa-apanya zaman mereka. Perbedaannya itu sangat signifikan. Jauh sekali Bapak Saudara. Tetapi sekali lagi itu yang bisa menjadi penyebab atau menjadi faktor. Ketika tadi saya katakan sulit kita jumpai kesetiaan orang Troas mendengarkan sebuah ajaran atau sebuah wejangan. Nah, Bapak Saudara, di satu sisi pada saat mereka pada zaman Paulus, bagaimana gereja itu baru bertumbuh. Gereja itu baru berkembang pada saat itu. Ibadahnya pun pada saat itu ya di rumah-rumah. Belum bentuk gereja kayak gereja Immanuel yang tempat kita beribadah seperti ini. Nah, Bapak Saudara, sementara di sisi lain, sekali lagi, gereja di saat ini itu gereja sudah mapan. Dalam pengertian, sudah tidak ada gangguan yang boleh dikatakan seperti apa yang dialami oleh Paulus. Gereja pada zaman ini sudah mapan dan sudah lebih maju. Nah, hanya saja Bapak Saudara ada cara pandang yang berbeda. Di satu sisi gereja ini baru bertumbuh, di satu sisi gereja sudah mapan di era sekarang ini. Tetapi cara pandangnya sudah berbeda juga. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara pandang yang tadi saya katakan tentang zaman
Paulus atau zaman orang-orang yang ada di Troas, bahwa ketika mereka membangun satu persekutuan, persekutuannya itu terjalin dengan kuat. Sangat kuat hubungan mereka. Kerjasama mereka sangat luar biasa. Itu yang terjadi pada zaman Paulus, Bapak Saudara. Tetapi bagaimana dengan gereja yang sekarang? Nah, gereja yang sekarang bahwa bukan umat memberi kepada gereja. Kalau di gereja mula-mula, umat itu memberi kepada gereja di tengah-tengah pergumulan dan tantangannya. Tapi di gereja yang modern ini, percakapannya adalah apa yang gereja beri buat saya. Beda nggak Bapak Ibu? Kalau dulu, sekali lagi saya ulangi, kalau dulu zaman Paulus dan jemaat mula-mula, mereka berpikir apa yang saya dapat berikan untuk gereja. Tapi di gereja yang sudah mapan dan sudah lebih maju, justru percakapannya adalah apa yang gereja beri untuk saya. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya ada semangat yang berbeda gereja mula-mula dengan gereja saat ini. Ada semangat yang berbeda. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan lebih jauh daripada itu. Justru gereja itu sudah mapan dan maju, ya, tapi malah banyak orang yang enggan untuk pergi beribadah. Jadi sekali lagi justru di gereja yang sudah maju dan mapan, banyak orang enggan pergi ke gereja. Apalagi didukung dengan teknologi. Ngapain pergi ibadah di gereja? Di rumah kita bisa nonton YouTube. Kalau nonton YouTube terbitannya Immanuel Semarang nggak apa-apa. Tapi nonton YouTube kemana-mana. Itu sekarang. Enggan pergi ke gereja. Bisa kok nonton YouTube di rumah. Banyak lagi. Banyak kita bisa pindah-pindah channel. Kan begitu Bapak Ibu. Itu sekarang. Terlebih lagi Bapak Saudara didukung dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu menjadi alasan. Sesungguhnya alasan bagi orang-orang tertentu. Ya, saya bicara untuk orang-orang tertentu. Di mana COVID-19 itu menjadi alasan untuk sebenarnya enggan pergi beribadah ke gereja. Inilah situasi di gereja yang sudah mapan, maju, bahkan modern. Bapak Saudara yang terkasih, dan ini menjadi keprihatinan dari situasi ini adalah, yang menjadi prihatin dari situasi ini adalah lemahnya benteng iman Kristiani. Jadi justru gereja itu sudah maju, sudah mapan, tetapi justru benteng iman Kristiani menjadi tambah melemah. Banyak godaan yang menghancurkan iman Kristiani banyak orang. Karena apa? Karena sekali lagi benteng imannya begitu lemah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa? Kenapa benteng iman Kristiani sekarang itu menjadi lemah? Karena banyak orang juga pergi beribadah itu bukan semata-mata untuk beribadah, tetapi untuk kesenangan-kesenangan sendiri. Bukan untuk pembaharuan hidup. Kalau orang ibadah hanya untuk kesenangan saja, tidak untuk pembaharuan hidup, itu makanya benteng iman Kristianinya melemah. Karena hanya sekedar senang-senang, happy-happy. Itu sebabnya Bapak Saudara, orang beribadah tidak lagi berpikir tentang keselamatan yang akan diperoleh di dalam Kristus. Jadi hanya sekedar untuk senang-senang. Begitu Bapak Ibu. Padahal Bapak Saudara, kita belum lepas ingatan dari kita materi khotbah beberapa waktu yang lalu, di mana Paulus mengatakan, sekalipun dia sudah bertobat, dia sudah menjalankan pemberitaan Injil, apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya? Bahwa aku adalah orang yang paling berdosa.
Bayangin Bapak Saudara, itu seorang rasul yang bicara. Seorang pemberita Injil yang bicara. Aku orang yang paling berdosa. Lalu kalau kita bandingkan dengan banyak orang sekarang ini, yang saya katakan tadi, orang beribadah hanya untuk sebuah kesenangan, bukan untuk pembaruan hidup dan keselamatan. Bapak Saudara yang terkasih, yang kedua, kita kembali melihat penyertaan Roh Allah di dalam kiprah Paulus. Bahwa dari apa yang Paulus lakukan di dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang mati menjadi hidup. Pemuda Eutikus itu sudah mati, tetapi oleh karena pimpinan Allah kepada Paulus, di dalam rohnya, Eutikus yang mati itu, dia hidup kembali. Bapak Saudara, itulah karya Roh Allah yang menuntun kita untuk kuat dan berani menghadapi pergumulan hidup. Dan juga berani untuk dikuatkan di dalam menjalani perubahan-perubahan hidup. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, itulah pimpinan Roh Allah. Ketika Allah berkarya dalam kehidupan kita, bukan saja untuk yang mati menjadi hidup, tetapi di dalam Roh Allah kita diberikan keberanian dan kekuatan. Untuk apa? Untuk berubah. Nah, masalahnya kita tidak mau berubah, itu saja. Sehingga kita tutup tindakan atau karya Allah di dalam kehidupan kita. Dengan apa caranya? Menutup telinga terhadap firman Allah. Kalau kita menutup telinga terhadap firman Allah, itu berarti menutup karya Roh Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kemarin saya katakan, betapa sulitnya kita ini untuk berubah. Mengapa kita sulit juga untuk berubah, Bapak Saudara? Kalau tadi saya katakan bahwa orang beribadah saat ini hanya untuk senang-senang, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika dikatakan oleh Lukas bahwa mereka terhibur dalam bacaan kita tadi di akhir, ya, ketika Eutikus itu yang mati dihidupkan, lalu Paulus memecahkan roti makan bersama, dan begitu Paulus meninggalkan mereka, dikatakan di sana mereka terhibur. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka terhibur karena apa? Apakah karena Paulus melucu, Bapak Saudara, mereka terhibur? Sekali lagi, Bapak Saudara, mereka terhibur karena apa? Apakah karena Paulus bikin joke atau bikin lelucon sehingga orang-orang pada saat itu senang dan terhibur? Apakah itu, Bapak Saudara? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena Paulus melucu, bukan Paulus bikin joke atau lelucon, tetapi karena pengajarannya orang dikuatkan dan terhibur. Karena pengajarannya, sekali lagi bukan karena sebuah lelucon atau joke. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan saat ini? Yang saya katakan tadi, dengar khotbah yang senang-senang. Sekarang ini banyak orang lebih mendengar seorang pengkhotbah yang juga adalah stand up komedian. Itu sekarang. Kalau pengkhotbahnya serius, itu sudah nggak disukai sekarang. Tapi kalau pengkhotbahnya dia langsung sekaligus menjadi stand up komedian, pasti dia laku kemana-mana. Oh, kalau pendeta itu lucu loh. Kalau pendeta Salawangi itu serius sekali dia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita senang dengan pendeta yang sekaligus dia stand up komedian, yang diingat apa? Saya ingin tanya dulu. Yang diingat itu lucu-lucunya kan. Padahal sebuah khotbah, apa yang harus diingat? Firman-Nya. Bukan yang lucu-lucunya. Kalau orang yang senang dengan pengkhotbah yang stand up komedian tadi, ceritanya kemana-mana. Waduh, dia kemarin lo ceritain ini, wah lucu sekali. Kita tuh sampai ngakak-ngakak loh. Sampai kek. Tapi ditanya, apa firman-Nya? Aduh, nggak tahu, kita selalu lupa tuh. Kalau firman, jangan bicara firman dengan kita selalu lupa. Tapi kalau cerita lucu-lucu kemarin itu, wah dari awal sampai akhir tuh pendeta, waduh bikin kita, waduh. Untuk apa kita sampai
terkekeh, apa namanya itu, tersengkel-sengkel atau apalah namanya, saya nggak tahu itu. Tapi tidak tahu isi firman itu apa. Itu banyak orang tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Karena dia bukan mendengar pengajaran, tapi mendengar hanya cerita-cerita, lelucon-lelucon yang membuat kita senang dan merasa merasa lucu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi itulah yang terjadi pada saat ini. Dan menurut saya itu menjadi sebuah keprihatinan di dalam ketaatan kita, kesetiaan kita untuk mendengarkan sebuah pengajaran, sebuah nasihat dari firman Allah. Yang ketiga, Bapak Saudara, bahwa di Troas dengan bagaimana Paulus menghidupkan Eutikus dari mati menjadi hidup, itu berarti ada mujizat yang terjadi di sana. Bapak Saudara, hanya saja mujizat bagaimana Eutikus yang mati dan hidup itu bukanlah pokok berita. Bukan itu yang mau disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12 ini. Tetapi Bapak Saudara, yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa Allah itu turut bekerja baik di dalam pekabaran Injil. Allah itu turut bekerja dalam kehidupan seseorang. Allah itu selalu turut bekerja dalam keluarga. Allah selalu turut bekerja di dalam persekutuan gerejanya. Allah tetap bekerja. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kita memahami tentang mujizat-mujizat yang kadangkala ini juga menjadi satu tuntutan. Saya pernah sekali lagi Bapak Saudara dengar bahwa GPIB itu nggak ada Roh Kudusnya. Mengapa GPIB itu nggak ada Roh Kudus? Karena tidak ada penyembuhan-penyembuhan di situ. Itu. Jadi ukurannya gereja itu ada Roh Kudus kalau di situ ada penyembuhan-penyembuhan ilahi. Itu baru ada Roh Kudus katanya. Apakah itu benar, Bapak Saudara? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita menjadi beriman kepadanya bukan karena mujizatnya. Jangan salah. Coba ketika Tuhan Yesus disuruh mengubah air menjadi anggur. Apa Tuhan Yesus bikin langsung? Air menjadi anggur? Tidak. Nanti dulu katanya. Waktuku belum tiba. Apa yang dibilang Tuhan Yesus waktuku belum tiba? Tuhan Yesus bicara tentang salib. Dia akan disalib, itu belum tiba. Dia bicara tentang keselamatan. Dia bicara tentang kebangkitan. Tapi itu belum tiba. Setelah dia bicara bahwa waktuku belum tiba, artinya pengampunan, penyelamatan melalui salib dan melalui kebangkitan itu belum tiba. Lalulah baru Yesus membuat air menjadi anggur. Jadi bukan air menjadi anggur terlebih dahulu yang ada dalam pikiran Yesus. Tapi dalam pikiran kita, mujizat dulu baru saya percaya. Itulah keanehan gereja yang sudah mapan dan maju, Bapak Saudara. Justru gereja itu sudah mapan dan maju, tapi pola pikirnya mujizat terlebih dahulu baru percaya kepada Yesus. Padahal Yesus sendiri apa katakan ketika dia bicara kepada Thomas? Amin dia katakan. Berbahagialah kamu sekalipun kamu tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat mujizat. Bukan semata-mata karena kamu tidak melihat tangan yang bolong. Tapi berbahagialah kamu sekalipun kamu tidak melihat mujizat. Tetapi sekali lagi gereja yang sudah maju dan mapan justru mencari mujizat supaya percaya. Hebatlah kita ini di zaman modern ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mujizat itu seharusnya kita pahami sekali lagi. Bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan seseorang, keluarga, gereja, dan persekutuan orang-orang percaya. Di tengah tentunya, di tengah-tengah tantangan dan di tengah pergumulan hidup. Dan Bapak Saudara, implikasinya adalah, kalau kita memahami tentang karya Allah, roh Allah itu dengan benar. Implikasinya adalah kita berani dan kuat dan terhindar dari sebuah tindakan perilaku yang tidak adil bagi Allah. Jadi Bapak Saudara, apa yang semua yang saya katakan tadi itu adalah satu tindakan yang tidak adil bagi Allah. Mengapa? Kalau tadi saya katakan bagaimana orang hanya memilih yang senang-senang saja, tapi tidak memilih
firman itu sebagai pengajaran dalam hidupnya, lalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak saudara, kita hanya tahu meminta kepada Allah, tapi kita tidak mau setia mendengarkan ajarannya. Kita tidak mau setia melakukan kehendaknya. Apakah itu sikap yang adil kepada Allah? Tolong dipikirkan baik-baik, Bapak Ibu. Apakah itu adil bagi Allah? Belum lagi ada kasus-kasus tertentu dalam gereja yang menunjukkan sikap yang tidak adil kepada Allah. Dan itu yang kita lakukan. Yang jelas-jelas saja yang saya katakan tadi. Kita terlalu banyak meminta kepada Allah. Allah hanya sedikit minta kepada kita. Tapi kita tidak mau melakukannya. Itulah tindakan yang tidak adil kepada Allah. Dan itu baik disadari atau tidak, kita lakukan kepada Allah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah refleksi dari peristiwa di Troas ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan pribadi, refleksi dalam kehidupan rumah tangga kita, juga di dalam keluarga kita sebagai Kristiani. Bahwa Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus kembali dalam pemahaman yang benar, dalam membangun kehidupan kita beriman. Jangan sampai kita berlaku tidak adil kepada Allah. Itu pemahaman yang tidak benar. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi keluarga dan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapak saudara, kita naikkan doa kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar melalui peristiwa yang terjadi di Troas pada ribuan tahun yang silam. Yang kami yakini sebagai peristiwa yang menyadarkan kami tentang arti sebuah persekutuan. Baik sebagai sesama Kristiani, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan terlebih dalam persekutuan dengan Tuhan secara personal. Banyak hal yang mengalami perubahan dalam pemaknaannya. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menyadari akan peranan Roh Kudus yang adalah Engkau sendiri, selalu hadir untuk memperbaharui, menopang dan menguatkan kami, serta memampukan kami bersikap adil atas setiap anugerah dan berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Dalam kesempatan ini, kami berdoa bagi Bapak Obed yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan padanya untuk menerima keberadaannya yang sakit, obat-obat yang harus dikonsumsi, dan dokter yang menanganinya. Kiranya mendapatkan hikmat dan berkat daripadamu. Dengan demikian juga dengan segala persoalan dan pergumulan dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Kami mau meletakkannya di atas tangan Tuhan yang penuh kuasa, karena kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita dan kedamaian. Ketika kami keluar dari persekutuan ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan menjaga kami dan terus memberkati kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Sri Niki Julu di tempat ini. Di masa tuanya ya Tuhan ya Bapa, kami memohon penyertaan kepadanya. Segala pergumulan dan pengharapan yang masih ada di dalam pikiran-pikirannya, biarlah ketika dia bersujud di hadapan Tuhan, Engkau mendengarkan setiap harapan-harapannya, baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya, bahkan bagi cucu-cucunya. Biarlah seluruh pengharapannya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Ya Tuhan ya Bapa, demikian juga bagi keluarga Bapak Anton, Niki Julu, juga Dani, juga bersama dengan Ibu Tuti, bersama dengan keluarga Leo Betty, bahkan juga dengan keluarga Marlon. Ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan rumah tangga keluarga kami. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, kami percaya ketika Engkau hadir bersama kami akan diberikan kekuatan untuk memenangkan segala pergumulan dan pengharapan-pengharapan yang ada pada kami semua. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah doa ini yang telah kami panjatkan
Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan pengucapan syukur atau persembahan syukur kita dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 291. Kidung Jemaat 291. Baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, dan terusnya kita nyanyikan bersama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bait yang ketiga. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan hati yang bersukacita atas pelimpahan berkat di tengah keluarga ini, bahkan di tengah keluarga kami semua. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan ya Bapa, sebentar kami akan meninggalkan persekutuan ini. Kiranya kasih dan karunia dan damai sejahtera yang berasal daripadamu menyertai kami sekalian selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Ibadah keluarga malam ini selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekeluarga. Tuhan memberkati.